Baik, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz menjawab dengan tema Muslim kok takut Islam ya. Tadi sudah disebut beberapa alasan kenapa Muslim takut Islam, padahal itu sebenarnya kendala-kendala seperti itu tidak boleh terjadi pada Muslim ya. Mungkin item berikutnya nih Ustaz, karena salah faham terhadap Islam ya. Nah, salah faham terhadap Islam karena melihat perilaku umat Islam sendiri yang tidak sesuai dengan Islam, sehingga langsung menjat itu ya, menghukum bahwa Islam juga begitu. Jadi kesalahan memahami Islam yang begitu, bagaimana caranya Ustaz untuk mengatasinya? Iya, kita melihat bahwa ada sebagian orang itu paling peka terhadap apa yang disebut dengan terorisme ya. Ya, jadi melihat seolah-olah Islam itu teroris, menghancurkan. Solusinya kita harus kembali bagaimana sebenarnya Islam mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, betapa ternyata bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan oleh sebagian saudara kita. Misalnya Nabi mengatakan, "Ughzu, berperanglah fi sabilillah. Wala taghulu, jangan melampaui batas. Wala tumatsilu, jangan menyiksa. Wala taqtul walida. Wala ashabus sawami." Sampai seperti itu, Masya Allah. Di dalam perang juga ada akhlaknya ya? Akhlaknya. Tapi jangan melampaui batas, jangan menyiksa, jangan membunuh anak-anak, bahkan jangan membunuh pendeta ataupun rahib-rahib Yahudi, karena mereka bukan tentara. Nah, sekian banyak hadis Nabi yang mengajarkan akhlak dan etika dalam berjihad misalnya. Jadi bukan bom sana bom sini tanpa jelas siapa musuhnya. Musuh ya. Kemudian tidak memahami mana yang disebut dengan darul harb. Jadi begitu kira-kira Ustaz ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini ya perlu kita luruskan dengan kita berusaha mengajak umat kembali untuk memahami ajaran Islam yang sebenarnya sangat mulia, lembut dan penuh kemuliaan Ustaz. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, baik. Meskipun ya kesalahan umat Islam bukan hanya pada sisi teroris seperti itu, termasuk kadang-kadang ada sikap sebagian umat Islam yang terlalu fanatik buta, sehingga menampilkan ciri Islam yang kelihatan kurang arif ya, dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sendiri, Ustaz. Ya. Yang mungkin menjadi miris juga, terkadang orang memahami Islam yang keliru itu tadi sudah alasannya karena perilaku umat Islam yang menampilkan menampilkan gaya berislam yang keras ya, yang radikal dan seterusnya. Justru orang mengambil pemahaman begitu dengan melihat fenomena misalnya aktivis-aktivis rohis di SMP, di SMA, atau malah di LDK di kampus-kampus yang menampilkan Islam yang seperti itu katanya Ustaz. Ustaz sebagai dosen, Ustaz melihat fenomena itu tidak di kampus kita? Oh begini, kalau saya melihat ya kajian-kajian halaqah yang dilakukan di kampus-kampus, apakah internal atau eksternal, itu masih kelihatannya masih ideal ya. Masih ideal, kalaupun kita lihat mereka ada sedikit gerakan yang lebih katakanlah yang lebih mujahadah, itu biasanya pada sisi pakaian ya. Mereka ingin menampilkan pakaian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, misalnya jilbabnya menjadi besar. Saya rasa itu hal yang positif. Cadar gitu ya. Hal-hal yang positif. Sejauh ini kelihatan gerakan dakwah di kampus atau disebut dengan LDK ya, lembaga dakwah kampus, itu masih sangat positif. Masih sangat positif ya. Biasanya gerakan-gerakan yang menjurus kepada radikalisme itu justru di luar kampus, tersembunyi biasanya. Tersembunyi gitu. Mungkin ada usaha-usaha dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam, kemudian membuat pemahaman yang begitu di masyarakat. Jadi kalau orang sudah aktif di lembaga-lembaga dakwah, itu dikesankan sebagai orang-orang yang sudah tidak lagi toleran kepada yang lain. Nah itu ada nggak usaha-usaha seperti itu? Kita memang tidak punya bukti yang
konkret ya. Tapi kalau kita hanya melihat asumsi dan fenomena ya, bahwa memang ada sebagian ya, apakah itu berasal dari kalangan Islam sendiri atau non Muslim atau apalah kira-kira seperti itu, yang tidak senang melihat Islam itu bersatu. Hal ini menjadi salah satu sebab kenapa kadang-kadang setiap permasalahan yang sebenarnya kecil bisa dipadamkan hanya dengan kita hembuskan saja, kemudian menjadi api yang sangat besar. Itu ada yang memprovokasi. Kita bisa jadi melihat ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin umat Islam damai. Khususnya di Aceh yang sangat terkenal dengan Islamnya, ingin Aceh ini kelihatannya ya tidak damai-damai terus begitu. Walaupun ini bukan satu tuduhan, ini kan hanya asumsi fenomena saja yang mungkin saja bisa keliru, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana cara agar tantangan Islamofobi tadi, ya, orang Muslim yang takut kepada Islam atau di luar Islam takut kepada Islam, ketika diberlakukan syariat Islam, itu bisa berubah menjadi sebuah peluang untuk kebaikan Islam itu sendiri. Misalnya kita lihat dari kisah kalau zaman Nabi itu kan ada boikot keluarga Nabi atau bahkan umat Islam di lembah Syi'ib itu ya. Kemudian berikutnya meninggalnya dua orang yang paling Nabi cintai, yaitu Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Kemudian ternyata dari peristiwa itu Nabi kemudian dibawa untuk melakukan Isra Mi'raj, dan setelah itu mendapatkan hadiah salat. Nah, berikutnya terjadi hijrah. Nah, Ustaz melihat itu kan ada peluang merubah tantangan ketidaksukaan terhadap Islam itu menjadi sebuah peluang. Bagaimana nih Ustaz merubahnya di kondisi kita? Ada satu hukum bahwa yang namanya hukum simetris ya. Semakin tinggi satu hal maka semakin turun juga hal itu. Kita misalnya melihat di samping yang Ustaz sebutkan tadi dalam sirah Nabi, kita juga melihat yang sangat terkenal adanya pemboman WTC dulu. Betul. Yang tertuduh itu umat Islam. Jadi ketika situasinya seperti itu, kesan Islam pada masyarakat Amerika cukup mengerikan, sehingga mereka terpanggil justru untuk mempelajari Islam. Belajar Islam. Ternyata yang mereka dapatkan ajaran Islam tidak seperti itu. Yang terjadi mereka berbondong-bondong sebagainya masuk Islam. Nah, oleh karenanya misalnya kita di Aceh ini, jika kita bisa memperkenalkan Islam yang simpati, di mana umat Islam saling bersaudara, jika ada perselisihan diselesaikan dengan pendekatan hati dan sebagainya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, sehingga akan muncul satu sosok Islam di Aceh ini yang membuat orang menjadi kagum, ternganga. Jadi kalau seperti ini terus kita di sesama kaum muslimin di Aceh ini saling konflik dan sebagainya, jadi membuat orang makin takut. Nah, sekarang siapakah tokoh-tokoh Islam di Aceh? Apakah dia duduk di umara atau di ulama atau di mana saja yang bisa menciptakan kondisi memperkenalkan Islam yang simpatik ini? Masya Allah, jika ini terjadi sebagai sebuah alternatif, sosok alternatif, maka keadaan akan berubah drastis sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Memang penampilan itu menggoda, apa kan selanjutnya terserah Anda kan, seperti itu bahasanya. Kayak dulu Abdullah bin Salam kan begitu, tokoh Yahudi, ulama Yahudi, ketika menyambut kehadiran Rasulullah di Madinah kan melihat Nabi itu, melihat wajah Nabi sebelum Nabi bicara apapun, ini wajah orang tidak berdusta, gitu. Jadi setelah beliau berbicara ternyata lebih terbukti bahwa betul-betul tidak berdusta ya. Ketika Nabi kemudian menyampaikan 4 pesan yang sudah pernah kita sampaikan juga dulu itu ya. Afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Nah, jadi memang kalau kita lihat bukti dari Rasulullah sangat-sangat jelas ya, bahwa beliau hadir untuk menyampaikan misi rahmatan lil alamin ya. Tapi memang lagi-lagi umat Islam seperti gagal memahami misi itu dengan menampilkan perilaku-perilaku yang tidak simpatik ke masyarakat, yang sebagian ya pasti ya, sebagian umat Islam menampilkan perilaku-perilaku yang tidak simpatik itu. Nah, mungkin apa kira-kira yang bisa membuat pemahaman yang tadi mungkin sudah selama ini seperti pemerintah kita seakan
mengiyakan pemahaman bahwa Islam tertuduh seperti itu? Apakah karena pemerintah sekarang ini sebagai kritik juga ya pemerintah, apakah pemerintah sekarang ini tidak lagi melihat konteks, hanya melihat data-data sejarah bahwa ada sebagian tokoh-tokoh pergerakan Islam yang bisa membahayakan NKRI, lalu mereka dituduh sebagai pemberontak. Misalnya kita sebut saja misalnya seperti tokoh Daud Bereih kalau kita di Aceh, ya kan? Itu kan luar biasa. Beliau juga ulama sebenarnya. Kemudian Kahar Muzakar, kemudian siapa lagi pendiri DITI itu sebenarnya kan ada konteksnya kenapa mereka kemudian melakukan gerakan yang melawan pemerintah seperti itu. Iya. Kalau kita lihat ya konteks Indonesia pada tataran politik yang muncul di permukaan pada masa lalu ataupun sekarang, ya kita melihat bahwa tidak bisa ya katakanlah dalam hal ini pemerintah menghadapi umat Islam, tokoh-tokoh Islam dengan hanya semata-mata dengan pendekatan politik. Kalau pendekatan politik jadinya akan terasa seolah-olah ya pada satu sisi itu lawan, pada satu sisi itu kawan. Karena dalam katakanlah jargonnya politik, ya tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, tapi yang ada kepentingan yang abadi. Kira-kira seperti itu, walaupun ini bisa saja terjadi bias dan kekeliruan. Nah, sebenarnya kalau kita memahami bahwa Indonesia ini mayoritas umat Islam, bahkan pemimpin-pemimpin Indonesia ini katakanlah semuanya Muslim, maka ada lorong yang sangat mulia dalam Islam itu bagaimana menghadapi setiap permasalahan, termasuk orang-orang yang memberontak. Setiap katakanlah ya, setiap tokoh atau pergerakan yang katakanlah mereka disebut sebagai separatis, berpisah, memberontak, itu pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Nah, sebab akar masalah ini jika diselesaikan secara baik, semuanya akan selesai. Tapi kalau ternyata hal ini disepelekan lebih kepada pendekatan politik, ya yang namanya Islam itu agama yang mulia. Seorang Muslim yang taat itu juga cepat sekali terasah semangatnya untuk membela Islam. Nah, jika hal ini tidak peka, hanya semata-mata terkadang walaupun tidak selalu seperti itu, dihadapi dengan pendekatan politik, maka cenderung akan memicu konflik. Nah, oleh karenanya kalau kita memang sepakat menganggap Indonesia ini adalah mayoritas Islam, pemimpin dan rakyat sama-sama Islam, mari kita berusaha bersatu. Kita adalah umat yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara siapapun dia, termasuk orang yang duduk dalam dunia politik. Maka jika terjadi konflik fa aslihu baina akhawaikum, islahlah, kita mengislahkan. Islah itu juga ada tuntunan Rasulullah. Di antaranya kita harus memahami bahwa dalam kita mengislahkan seseorang itu kita harus adil dan melihat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau kita bisa lebih sederhanakan ungkapan misalnya yang sangat dipromosikan belakangan ini, misalnya bahwa Islam itu la tafrita wa la ifrata, ya. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi Islam itu berada di tengah di antara ekstrim-ekstrim itu. Misalnya ada kalau di zaman Rasulullah itu ada sebagian sahabat yang menampilkan cara beragama yang berbeda dengan Nabi, menganggap bahwa cara Nabi beragama ini ya wajarlah sebagai Nabi, tapi kita mau lebih hebat dari Nabi. Kan ada yang berusaha tidak mau makan lagi, 3 orang datang tidak menikah. Bagaimana nih sejarahnya? Jadi ada 3 orang datang kepada Aisyah bertanya bagaimana ibadah Nabi. Terus Aisyah mengatakan begini, wah aku ingin lebih lah, ingin hulu kira-kira. Yang sebagaimana yang Ustaz bilang tadi, ada yang mau salat terus, tahajud terus, nggak tidur-tidur. Ada yang mau puasa terus, nggak buka-buka dan sebagainya. Nggak mau nikah-nikah. Didengar oleh Nabi. Nabi keluar. Apakah antum mengatakan begini? Iya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka ia bukan dari golonganku. Aku salat, aku juga tidur. Aku juga menikah. Aku puasa juga berbuka. Artinya sebaik-baik contoh itu dari Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik para pemirsa CTV, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.